Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam damai dari saya. Apa kabar semua? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan hari ini saya ingin membahaskan, jadi ini alasannya yang masih menghindar komunikasi denganmu. Baik teman-teman, tanpa melengahkan waktu, kita langsung saja ke readingan umum hari ini ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan di sini seperti apa energi dia. Seseorang yang masih menghindar komunikasi denganmu ya. Seperti apa energinya? Seseorang yang masih menghindar komunikasi denganmu. Hindrance. Teman-teman, kemunculan kartu ini sebagai kartu pertama menggambarkan kesulitan yang sedang dihadapinya di koneksi ini. Teman-teman, kamu lihat di sini seperti ada penghalang ya, batu yang sangat besar yang menghalang perjalanan koneksi ini, yang menghalang perhubungan ini ya. Teman-teman, mungkin ini hubungan yang banyak rintangan dan halangan, atau mungkin dia tahu teman-teman, hujung-hujungnya nanti hubungan seperti ini amat sulit untuk dilanjutkan ya. Nah, ini baru separuh jalan sudah bertembung dengan batu yang besar ini. Teman-teman, maka ini energi yang sedang dirasakannya di saat menjalankan hubungan ini dengan kamu ya. Sosok ini tahu teman-teman, ke depannya nanti pasti akan ada halangan di antara kalian berdua. Di sini teman-teman, tanggal yang muncul di sini ya, tanggal 1, tanggal 5 dan juga tanggal 15. Nah, ini mungkin ya menarik ulang tahunnya ataupun ulang tahun kamu ya. Kita lihatkan lagi di sini dengan kemunculan angka 34. Ini menarik tanggal 3, tanggal 4, lack of motivation. Teman-teman, beberapa di antara dia semakin ke sini merasakan kerana ada halangan yang begitu besar di koneksi ini membuatkan dia kurang termotivasi. Teman-teman, sebenarnya jauh di dalam hatinya ini bukan sekadar sedar bahawa hubungan ini akan dihalangi ya. Tetapi dia tahu teman-teman, jikalau dilanjutkan, ini bukan sekadar akan menyakiti kamu, tetapi ini juga akan sangat menyakiti dirinya. Maka ini sesuatu yang sedang dipertimbangkannya. Jikalau benar hubungan kalian ini banyak rintangan dan halangannya, maka teman-teman, ini akan menyakiti kedua belah pihak ya. Kita lihatkan lagi, sehingga menimbulkan kurang motivasi di hatinya untuk melanjutkan koneksi ini ke depannya. Kemunculan me, wow, ini teman-teman, tanggal 31, sekali lagi tanggal 3, tanggal 1, seseorang yang benar-benar mempunyai harga diri yang tinggi, orangnya sangat ego sekali. Teman-teman, ini seseorang yang ingin dikejar tetapi tidak mahu mengejar kamu. Orang yang sangat memandang tinggi ke arah dirinya sendiri. Teman-teman, dia ini orang yang agak gengsi ya. Tidak mahu terlihat lemah, tidak mahu terlihat mengejar kamu, tetapi lebih cenderung menginginkan perhatian kamu, ingin dikejar oleh kamu. Ada kalanya teman-teman, dia suka bertindak sesuka hatinya. Orangnya agak self-centered ya, terlalu mementingkan diri dan kurang kepekaan terhadap dirimu. Kita lihatkan lagi ya energi yang lainnya. Okey teman-teman, di sini ada angka 40, blossom. Tetapi walaupun sedemikian teman-teman, orang ini mempunyai hati yang sangat berbunga-bunga terhadap kamu ya. Ini seperti seseorang yang mulai menyedari walaupun dia ini ego, mempunyai harga diri yang tinggi, teman-teman, dia sangat mencintai kamu. Dan dia tahu teman-teman, walaupun dia tidak menunjukkan rasa cintanya kepada kamu ya secara berlebihan, hatinya tetap berbunga-bunga. Beberapa di antara dia baru menyadari ya, rupa-rupanya ini bukan sekadar suka sama suka, tetapi benar-benar jatuh cinta banget sama kamu. Okey teman-teman, kemunculan angka 47, menarik tanggal 4, tanggal 7 ya, infidelity. Akhirnya muncul juga kartu ini ya. Jikalau diperhatikan, kartu pertama yang muncul, nah kamu lihat ya, sudah ada batu yang sangat besar yang menjadi penghalang kepada jalan ini. Kartu penutupnya pula mengindikasikan infidelity. Teman-teman, ini melibatkan cinta segitiga, hubungan yang sembunyi-sembunyi, cinta rahasia. Kemunculan kartu ini teman-teman menggambarkan energi seseorang yang mungkin sudah mendampingi orang lain sebelum kamu atau selepas kamu. Nah, ini entah dari sisinya dia, dari sisinya kamu, atau kalian berdua. Teman-teman, memang ada bayang-bayang dan kemunculan orang lain, entah di sini kalian tahu ataupun tidak ya. Seperti saya jelaskan tadi, entah orang ini muncul ya setelah kamu atau sebelum kamu di sini ya.
Ini mungkin melibatkan orang masa lalunya atau mungkin melibatkan pasangan sah. Kalian sesuaikan ya, tetapi kemunculan kartu ini sudah pasti ya, tidak ada kebetulannya. Okey teman-teman, tanggal 1, walk away. Wow, detik ini mungkin ada yang baru meninggalkan koneksi ini, ada hubungan yang putus, entah kamu di sini yang pergi dari koneksi ini, atau dia yang pergi meninggalkan kamu. Kalian sesuaikan ya, tetapi salah satu sepertinya tidak lagi termotivasi untuk melanjutkan koneksi ini ke depannya. Teman-teman, beberapa di antara kamu di sini mungkin sangat sedih ya, di saat melihat dia pergi meninggalkan kamu. Atau ini mungkin kebalikannya, perasaan yang sangat berat, kamu langsung tidak menyangka dia akan meninggalkan kamu dengan cara ini. Maka teman-teman, kemunculan kartu ini dengan jelas menunjukkannya salah satu pihak melangkah pergi meninggalkan hubungan ini. Nah, itu sangat menyakitkan. Entah di akhir pertemuan itu ya, kalian sempat berkonflik, sempat bertengkar, tetapi ada sebuah emosi yang tidak dileraikan. Seperti sesuatu yang digantungkan ya. Saya sempat merasakan energi itu dari kartu ini. Okey teman-teman, di sini ada tanggal 1. Kita lihatkan kartu dari pihak masing-masing ya. Apa yang sedang berada di pikirannya tentang kamu saat ini? Seseorang yang masih lagi menghindar komunikasi darimu. Apa yang sedang berada di pikirannya ke kamu saat ini? Seseorang yang masih lagi menghindar komunikasi dari dirimu. Long distance. Teman-teman, ini mungkin melibatkan hubungan jarak jauh ya. Tetapi jikalau menurut kamu ini bukan melibatkan hubungan jarak jauh, mungkin kalian semakin berjarak dari segi hati. Tetapi kemunculan kartu ini lebih menangkap energi jarak jauh di antara kalian berdua ya. Hubungan long distance relationship, atau teman-teman, ini energi seseorang yang sudah lama atau baru pergi meninggalkan kamu. Someone who take off ya, seseorang yang pergi meninggalkan hubungan ini. Nah, energi lainnya, teman-teman, ini hubungan jarak jauh ya. Tetapi teman-teman, ini juga dijadikan alasan ya, ataupun batu penghalang kepada hubungan kalian ya. Kerana mungkin dia belum pasti apakah hubungan seperti ini bisa dilanjutkan ke depannya. Maka teman-teman, dia sempat memikirkan, apakah kamu sanggup bertahan dengan hubungan jarak jauh seperti ini? Kita lihatkan ya, seseorang yang masih belum berkomunikasi dengan kamu dan seperti apa energi di pikiranmu tentang dia saat ini. Closing door. Wow, teman-teman. Ini dengan perasaan yang sangat sedih, ada seorang gadis yang mulai menutup pintu. Entah kamu merasakan orang ini menutup pintu hatinya, menutup pintunya ke kamu, atau kamu yang memilih untuk menutup pintu dan mulai menghindar darinya. Teman-teman, saya tidak tahu ya, apakah mungkin kerana di sini kamu mungkin dapat tahu ya. Nah, kartu ini akan diletakkan bersebelahan infidelity, yang berarti mungkin ya, menurut pemahaman kamu, sosok ini bukan berdealing dengan kamu seorang. Entah ini melibatkan pasangan sahnya dia, atau ini melibatkan orang lain yang kamu kemudiannya perlahan-lahan tahu ya. Maka apabila kamu tahu kebenaran ini terungkap, membuatkan kamu mulai dengan sangat-sangat sedih, terpaksa menutup pintu hatimu. Kamu merasa dikhianati. Kamu merasakan orang ini menghadirkan orang lain di koneksi ini dan mulai mengabaikan kamu, menduakan kamu. Seperti itu ya. Ada perasaan frustrasi, ada perasaan marah, ada perasaan sedih. Nah, mahu ataupun tidak, kamu terpaksa menutup pintu ini. Teman-teman, kenapa ya saya merasakan sebenarnya kamu tidak mahu menutup pintu ini ya. Tetapi kerana kamu diposisikan dalam kondisi seperti ini yang cukup menyedihkan, cukup mengecewakan, maka mahu atau tidak, kamu mulai menutup pintu ini. Nah, ini teman-teman sesuatu yang sedang terjadi di antara kalian berdua ya. Tetapi jikalau menurut kalian, ini kartu yang terbalik ya. Mungkin kamu berada di sebelah kiri, dia berada di sebelah kanan, maka kamu terbalikkan sahaja ya. Okey teman-teman, memories. Wow. Di saat kalian masih lagi menghindar komunikasi, nah ini teman-teman, memori yang masih lagi berputar-putar di kepala kamu dan di kepalanya dia. Teman-teman, orang ini beberapa di antara dia masih lagi ya melihat gambar-gambar lama kalian, melihat ke arah foto-foto kamu. Nah, di sini menarik tanggal 10. Dari sisi kamu tadi teman-teman ada tanggal 2 ya. Dari sisinya tanggal 2, tanggal 5 dan 25. Tidak ada kebetulannya. Tetapi dari sisi kalian yang menonton, tanggal 2
Dan di sini teman-teman sekali lagi tanggal 10 ya. Kamu sesuaikan apakah ini menarik angka-angka yang tertentu, tanggal lahir dan sebagainya ya. Di sini teman-teman saya menangkap energi seseorang dalam arti kata lain masih memikirkan kamu. Apabila berbicara mengenai memory, ini sesuatu yang masih dikenang dan tidak bisa dilupakan. Maka teman-teman sosok ini masih lagi memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan kalian berdua. Oke teman-teman, menggunakan kartu ini kita cuba lihatkan sedikit sebanyak ke arah ciri-ciri seseorang ini ya. Seseorang yang berpura-pura kuat seolah-olah dia tidak bersalah terhadap kamu. Seseorang yang masih lagi menghindar komunikasi denganmu. Siapa dia? Siapa sosok ini yang masih menghindar komunikasi denganmu? Oke teman-teman, di sini ada di sini kartu Nine of Cups. Wow. Seseorang yang sangat berpuas diri ya, menurut saya. Teman-teman, orang ini orang yang boleh dikatakan agak pendiam, sedikit pemalu, orang yang kurang berbicara, tetapi mempunyai kedalaman perasaan yang cukup mendalam terhadap kamu. Nah, ini juga menerapkan sekali lagi, orangnya sangat gengsi, orangnya sangat ego. Tetapi teman-teman tidak menunjukkan kedalaman perasaannya yang sebenarnya kepada kamu ya. Sebenarnya dia begitu mencintai kamu, menyayangi kamu. Semakin ke sini malahan ya terlihat ada energi kerinduan. Tetapi kerana gengsinya, egonya, dia masih lagi membatasi diri. Maka dengan kemunculan Nine of Cups, teman-teman, sosok ini memang sengaja mendiamkan kamu ya. Dia tahu teman-teman dia sudah mendiamkan kamu agak lama, tetapi ingin melihat seberapa lama kamu akan menutup pintu ini. Apakah kamu akan kembali membukanya? Teman-teman, dia mungkin tahu kamu frustrasi, dia mungkin tahu kamu sakit hati, dia mungkin tahu kamu cemburu. Tetapi ingin melihat sejauh mana kamu akan bertindak dari sini ya. Kita lihatkan ciri-ciri yang lain. Teman-teman, beberapa di antara dia ini mempunyai sisi keanak-anakannya. Orangnya labil, orangnya seperti perasaan yang tidak menentu. Beberapa di antara dia mungkin tidak tahu kedalaman perasaannya yang sebenarnya terhadap kamu. Menurut dia, teman-teman, dia sangat sukakan kamu. Tetapi apakah itu, rasa suka itu ke tahap cinta? Orang yang sangat labil ya dari segi perasaannya. Mungkin seseorang yang masih lagi memproses perasaan ini. Teman-teman, kerana beberapa di antara dia di sini orang yang seumuran atau mungkin lebih muda dari kamu ya. Jikalau dia ini tidak lebih muda, teman-teman, dia mungkin orang yang keanak-anakan. Orang yang sangat labil dari segi perasaannya. Kemunculan Knight of Cups. Teman-teman, dia ini pekerja keras, orang yang sangat konsisten terhadap pekerjaannya. Orang yang bisa diandalkan, orang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Teman-teman, dengan kemunculan Knight of Cups, saya menangkap gambaran orang yang ingin menawarkan cintanya kepada kamu. Tetapi teman-teman, kerana mungkin dia belum tahu kedalaman perasaannya yang sebenarnya, maka ini seperti energi yang terumbang-ambing ya. Dia juga penasaran banget, ingin tahu ya, apakah benar-benar dia mencintai kamu atau sekadar suka. Tetapi sosok ini orangnya lembut, romantis, dan sangat suka mendapatkan perhatian kamu. Teman-teman, dia mungkin masih lagi memproses perasaannya ya. Jikalau dia masih lagi memproses perasaannya, maka teman-teman, dia belum benar-benar tahu akan kedalaman perasaannya kepada kamu. Sebenarnya dia sayang, sebenarnya dia cinta. Tetapi dia seolah-olah masih bingung akan perasaan itu. Apakah mungkin kerana dia takut ditolak oleh kamu? Seperti itu ya. Okey teman-teman, orangnya lembut, orangnya sangat romantis. Dan kemunculan Ten of Cups menggambarkan beberapa di antara dia orang yang hadir daripada keluarga yang besar. Mungkin ramai adik-beradiknya. Atau teman-teman, dia simply seseorang yang sudah berumah tangga ya. Maka ini menjelaskan mengapa ada seperti kondisi pertimbangan penuh dalam menawarkan cintanya kepada kamu. Teman-teman, kerana beberapa di antara dia ini mungkin orang yang sudah ada pasangan, ada satu atau dua orang anak. Nah, ini entah sama ada kalian tahu ataupun tidak ya. Kemunculan The Lovers, nah tidak dapat dinafikan. Sosok ini memang jatuh cinta banget sama kamu ya. Mungkin juga ini cinta pandang pertama. Teman-teman, sedalam-dalam cintanya kepada kamu, sesayang-sayangnya dia kepada kamu, jikalau dia ini orang yang sudah berumah tangga ataupun tidak, dia juga sangat menyayangi keluarganya. Maka dia ingin bertindak yang benar kepada kamu, bertindak yang adil kepada keluarganya.
Orang yang tidak akan melupai ya, jikalau dia ini orang yang sudah berpasangan ataupun tidak. Dia juga akan mengutamakan kekeluargaan ataupun keluarganya, pasangannya, anaknya. Itu selalu berada di pikirannya sewaktu bersama dengan kamu. Nah, contohnya, jikalau dia ini orang yang sudah ada pasangan, dia akan memikul rasa bersalah. Di saat meluangkan waktu dengan kamu, suaminya, isterinya, anak-anaknya itu akan muncul lagi dan lagi di dalam kepalanya. Maka dia perlu bertindak adil kepada kalian berdua. Seperti itu ya. Ciri-ciri yang lain teman-teman. Nah, teman-teman, ini tidak dapat ditolak energinya ya. Orang yang sangat berhasrat terhadap kamu. Teman-teman, orang ini mempunyai cita-cita yang sangat besar ya. Baik dari segi pekerjaannya, keuangannya, atau ingin mendapatkan yang lebih. Dia adalah seorang lelaki, wanita yang sangat berambisi. Jikalau sudah jatuh cinta dengan seseorang, wow, itu cinta yang sangat menggila. Kemunculan King of Wands juga menggambarkan sekali lagi orang yang sudah berumah tangga. Maka teman-teman, kalian hanya perlu ambil kartu yang resonate sahaja ya. Tetapi hasrat dia kepada kamu itu sangat membara. Teman-teman, sosok ini benar-benar ya jatuh cinta banget sama kamu dan seperti berada di persimpangan untuk mempertimbangkan pasangannya, keluarganya, dan kamu di sini. Nah, saya tidak mengatakan dia tidak memikul rasa bersalah ya. Dia memikul rasa bersalah, tetapi teman-teman, apakan daya, sudah jatuh cinta di pandangan pertama. Beberapa di antara dia ini memang orang yang ambisinya besar, inginkan segala-galanya. Begitu juga besarnya egonya dia. Orangnya gengsi, seperti itu ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan The Hermit, beberapa yang lain ini menarik energi seseorang yang single, masih lagi sendirian. Tetapi teman-teman, orang ini mengalami sedikit kesulitan untuk memberikan hatinya kepada orang lain. Mungkin kerana dia sudah lama sendiri, maka teman-teman agak sulit untuk keluar dari situasi ini. Mungkin dia belum pernah bernikah sehinggalah hari ini. Maka jikalau sudah terlalu lama sendiri, teman-teman dia sudah terlalu nyaman ya dengan kondisi ini. Maka teman-teman dia mungkin lebih menghargai persahabatan di antara kamu dan dia ketimbang untuk berkomitmen. Teman-teman, ini orang yang akan membutuhkan waktu ya. Jikalau dia sudah lama sendiri. Nah, ini mungkin menarik energi seorang yang bujang, orang yang single, boleh dikatakan sepanjang hayatnya. Mungkin usianya sudah semakin meningkat, tetapi teman-teman dia tidak menemukan jodoh yang tepat. Maka sudah lama sendiri, sudah terbiasa seperti ini. Kemunculan kartu ini juga menggambarkan sisi kesepian di hatinya dan detik ini selalu bertanya-tanya tentang kamu. Teman-teman, jikalau orang ini ya masih menghindar komunikasi denganmu, detik ini dia bertanya-tanya tentang kamu. Nah, ini kemunculan zodiak Virgo yang sangat mendominasi ya. Kita akan lihatkan ke arah zodiaknya sebentar lagi. Okey teman-teman, sebelum kita melihat ke arah zodiaknya, jadi apa alasannya yang masih menghindar komunikasi denganmu? Nah, kalian di sini pasti ingin tahu ya, Kak, mengapa ya? Dia masih lagi mendiamkan saya, sengaja tidak mahu berkomunikasi. Padahal ini sudah beberapa waktu ya, kondisi yang sudah agak lama. Contohnya ya, kita lihatkan. Jadi apa alasannya yang masih menghindar komunikasi denganmu? Vanity. Nah teman-teman, ini seperti kartu King of Wands ya. Orang ini mempunyai harga diri, me, and me. Harga diri yang sangat tinggi. Orangnya egois, orang ini orang yang gengsi banget, dan teman-teman dia merasakan kamu yang perlu mengejarnya. Dan dia tidak akan menurunkan harga dirinya. Teman-teman dia tidak akan terlihat mengejar kamu ya, tetapi sebaliknya walaupun ingin mendapatkan cinta, dia ingin dikejar. Nah, ini kan orang yang sangat bangga, sangat arogan terhadap dirinya sendiri. Dia sangat memandang tinggi ke arah dirinya, ke posisinya. Termasuklah jikalau ini menarik energi seseorang yang mempunyai status, posisi atau jabatan yang baik. Vanity berbicara mengenai pride-nya dia. Maka teman-teman, sekali lagi ya, ini sudah terlihat daripada kartu King of Wands dan juga kartu Me yang menjadi kartu di tengah. Walaupun dia berbunga-bunga mencintai kamu, itu tidak akan ditunjukkan. Yang penting kamu yang perlu mengejarnya. Nah, ini teman-teman, isu ataupun masalah kepada hubungan kalian. Jikalau ada sesuatu yang sedang terjadi, contohnya kamu berkonflik dengannya, janganlah diharapkannya sosok ini akan menghubungi kamu atau mencari kamu dalam waktu dekat.
Berbicara mengenai vanity, wow, ini teman-teman sulit banget ya untuk ditangani kerana orangnya terlalu prideful. Nah, seperti itu ya. Nah, kamu lihat kartu di atasnya Nine of Cups yang mengindikasikan cenderung membatasi diri, mendiamkan diri dan tidak mahu mengekspresikan perasaannya yang sebenarnya. Membuatkan kamu penasaran, tertanya-tanya. Okey teman-teman, acceptance. Saya menangkap gambaran mungkin teman-teman ya, beberapa di antara dia masih lagi dalam proses untuk mencerna perasaan terdalamnya. Apakah dia benar-benar menerima kamu ataupun tidak? Atau mungkin ada energi yang takutkan rejection. Dia takut teman-teman apakah kamu akan menerima dirinya dengan sepenuhnya ataupun tidak. Berbicara mengenai acceptance, ini berbicara mengenai sebuah penerimaan. Maka teman-teman mungkin beberapa di antara dia entah dia takut tidak diterima atau dia masih mencernakan perasaannya. Apakah dia akan menerima kamu sepenuhnya? Nah, itu tergantung kepada kondisi kalian. Apakah ini hubungan saling single, melibatkan orang lain, penglibatan anak-anak, semua itu perlu diambil kira. Maka teman-teman berbicara mengenai energi penerimaan, seseorang ini sedang menimbang-nimbang. Apakah dia akan menerima kamu atau kamu akan menerima dia dengan sepenuhnya. Maka ini membuatkan dia masih lagi menghindar dari berkomunikasi denganmu. Contohnya, jikalau dia menawarkan kamu cinta, dia tertanya-tanya teman-teman, apakah kamu benar-benar akan menerima cintanya? Begitu juga sebaliknya ya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi apa alasannya yang masih menghindar komunikasi denganmu. Service. Teman-teman, beberapa di antara dia di sini mungkin sedang dalam kondisi tidak baik-baik sahaja ya. Nah, sementara kita membuat begitu banyak penyimpulan, teman-teman mungkin dia sedang sakit. Jikalau dia tidak sedang sakit, teman-teman sosok ini mungkin dalam proses ya merawat keluarganya, orang tuanya, pasangannya yang sedang sakit. Ada orang yang sedang sakit di sini. Entah itu orang tuanya, ahli keluarganya, pasangannya, anaknya, kita tidak tahu ya. Tetapi teman-teman ada sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan. Atau jikalau dia ini seorang healer contohnya, mungkin sangat sibuk dengan pekerjaannya. Atau mungkin dia ini seorang doktor, seorang perawat ya, dalam bidang perubatan, bidang healing. Teman-teman dia mungkin sedang sibuk dengan pekerjaannya. Atau dia sendiri yang tidak baik-baik saja. Kondisi kesihatan yang semakin menurun membuatkan hilang semangat, lack of motivation untuk menghubungi kamu ya. Mungkin dalam kondisi seperti ini, teman-teman, sama ada melibatkan dirinya sendiri ataupun ahli keluarganya membuatkan dia tidak dapat menawarkan cintanya kepada kamu. Maka masih lagi menghindar berkomunikasi. Teman-teman, kita tidak pernah akan tahu ya apa yang terjadi kepada pihak lain kerana kita tidak menghubungi mereka. Maka ini teman-teman tidak ada kebetulannya ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan forgiveness, teman-teman beberapa di antara dia, entah orang yang memiliki isu untuk memaafkan kamu atau dia merasakan kamu belum memaafkan dirinya. Nah, ini energi kemaafan ini teman-teman sangat subjektif ya. Ini terpulang kepada kalian, ada yang suka berdendam, ada yang sangat take it so hard ya. Menurut saya teman-teman, our life is so short ya. Hidup kita di muka bumi ini sangat singkat. Maka teman-teman, menurut saya lebih baik memaafkan ya. Apapun rasa sakit itu. Nah, di sini teman-teman ada isu yang berkaitan dengan kemaafan yang mungkin tidak didapatkan ataupun orang yang tidak bisa memaafkan kamu, tetapi kalian lebih tahu. Teman-teman mungkin dia sempat meminta maaf contohnya, tetapi kamu belum memaafkannya. Atau teman-teman, kamu sudah memaafkan dia, tetapi dia tidak dapat memaafkan dirinya sendiri. Nah, itu juga bisa ya. Maka teman-teman, ini ada sesuatu yang terjadi ya di antara kalian berdua yang mungkin melibatkan anak, sehingga teman-teman ini membuatkan dia terpaksa menghindar, masih lagi menghindar komunikasi denganmu. Apakah mungkin ada sesuatu yang terjadi kepada seorang anak ini yang tidak bisa dimaafkan? Saya tidak tahu teman-teman, jika ini contohnya yang menarik energi mantan yang mungkin tidak menafkahi kamu dan anak. I mean, it's bad enough jikalau seseorang ini tidak menafkahi kamu. Apatah lagi jikalau tidak menafkahi anaknya sendiri. Maka ini memang amat sulit untuk dimaafkan ya. Tetapi teman-teman, kita perlu memaafkan. Maka di sini teman-teman, saya tidak tahu apakah orang ini agak malu dengan apapun yang sudah dilakukannya. Dan dia tahu teman-teman, sikapnya dia ke kamu dan anak kalian contohnya memang tidak bisa dimaafkan.
maka dia sangat-sangat malu untuk kembali berkomunikasi denganmu. Tetapi jikalau ini menarik energi saling single, teman-teman kalian sesuaikannya, gunakan kebijaksanaan untuk menarik energi ini sesuai dengan hubungan masing-masing. Sesuatu yang berkaitan dengan kemaafan. Kamu lebih tahu ya. Okey teman-teman, ini mungkin ada kaitan dengan anak-anak, keluarga, orang tua ya, membuatkan dia masih menghindar komunikasi denganmu. Okey teman-teman, discovery. Ini berkaitan dengan sesuatu yang disadarinya baru-baru ini. Teman-teman, seseorang ini mungkin jikalau benar dia dalam proses mencerna sesuatu ya di pikiran dan hatinya, ada sesuatu yang menyadarkan dia. Mungkin dia tersedar teman-teman ya, dia sangat mencintai kamu, tetapi hubungan kalian banyak penghalangnya. Maka teman-teman, dia benar-benar tidak mahu bertindak sesuatu yang bakalan menyakiti kamu ke depannya. Teman-teman, ada hal yang dipertimbangkannya di sini. Sesuatu yang membuatkan dia fikir ulang. Apakah ini baik untuk kamu? Apakah ini baik untuk dia? Apakah ini akan baik untuk kalian berdua ke depannya? Jikalau ini tidak baik untuk kalian berdua, teman-teman, maka ini menjelaskan mengapa dia masih menghindar komunikasi denganmu. Maka teman-teman, ada sesuatu yang berkaitan dengan hati dan perasaannya. Dia tidak mahu bertindak sesuatu yang akan melukai kamu dan akan melukai dirinya. Ada pertimbangan di sini. Sesuatu yang membuatkan dia tersedar. Nah, ini mungkin melalui leluhur, malaikat pelindungnya ya, bimbingan yang dia dapatkan, petunjuk yang dia dapatkan sewaktu dia berdoa. Maka ada sesuatu yang menghindarnya dari berkomunikasi denganmu sehinggalah dia mendapatkan jawapan itu. Nah, seperti itu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi mengapa dia berpura-pura kuat dan seolah-olah dia tidak bersalah. Insecurity. Teman-teman, jikalau benar dia berpura-pura kuat ya, seolah-olah dia tidak bersalah terhadap kamu. Ini dasarnya datangnya daripada sense of insecurity, perasaan tidak aman yang dimilikinya sejak awal hubungan ini. Teman-teman, ini didasari oleh keraguan, kecemburuan, sikap yang posesif, sikap yang toksik, sikap yang ingin mengontrol, memerintah kamu, mengontrol kamu. Teman-teman, ada sesuatu yang membuatkan dia merasa tidak aman. Mungkin teman-teman ya, ada sesuatu yang terjadi sehingga membuatkan dia menjadi seperti ini. Entah detik ini teman-teman dia sedang ngambekan ya, sedang merajuk, sedang tersinggung. Entah apa itu ya, that someone is taking something personally. Dia mungkin mengambil semua ini secara pribadi. Walau mungkin tidak ada niat dari pihak kamu untuk menyakitinya, tetapi dia mengambil segala sesuatu secara pribadi. Maka ini menimbulkan sisi insecurity, membuatkan dia seolah-olah, saya tidak tahu teman-teman, selalunya sisi insecurity ini akan mengarahkan energi seseorang ke arah yang negatif. Maka ini membuatkan dia masih menghindar berkomunikasi denganmu. Nah, mungkin dengan cara mendiamkan kamu teman-teman, dia akan lebih mendepankan permainannya. Seperti itu ya, kerana ada sisi insecurity ini. Maka teman-teman, kamu lebih tahu ya, pasangan kamu, kekasih kamu itu seperti apa. Ini membuatkan dia menghindar atau masih menghindar dari berkomunikasi denganmu. Tetapi semakin ke sini teman-teman, ada sesuatu yang mulai bertumbuh. Nah, ini bertumbuh secara positif. Biarkan sahaja, perlahan-lahan teman-teman akan ada pertumbuhan daripada jiwa dan perasaannya yang akan dapat melihat situasi ini dengan lebih baik lagi ke depannya. Maka berikan waktu, berikan ruang. Kita perlu bersikap sabar jikalau dia memang benar-benar membutuhkan waktu untuk perkembangan ini. Teman-teman, ada sesuatu yang disedarinya kebelakangan ini sewaktu masih lagi menghindar berkomunikasi denganmu. Dia mungkin disedarkan oleh leluhurnya, malaikat pelindungnya, teman-teman ya, dan dia menyadari sesuatu yang bertumbuh di koneksi ini. Maka teman-teman, menurut saranan saya, berikan ruang, berikan waktu ya. Mungkin ada blessing, keberkahan di balik semua yang terjadi. Okey teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di bacaan kita nampaknya lebih didominasi oleh kartu Hermit ya, iaitu zodiak Virgo yang paling kuat dan didampingi oleh zodiak Pisces. Pisces muncul 3 kali guys. 3 kartu Pisces di sini. Perlu dilihatkan Sun Moon Rising-nya. Scorpio, sorry guys, Gemini ya, kartu The Lovers. Ini teman-teman 2 kartu mayor ya. Gemini mungkin sedang berdealing dengan Virgo. Virgo mungkin sedang berdealing dengan Gemini. Contohnya, kamu Gemini, dia Virgo, atau dia Gemini, kamu Virgo.
dan juga turut didampingi oleh zodiak Aries. Kita lihatkan melalui kartu-kartu ini, zodiak-zodiak yang tidak saya sebutkan tadi, kerana di sini banyak pengulangan zodiak ya, kita lihatkan. Baik teman-teman, di sini kemunculan zodiak Taurus, orang yang mungkin sangat suka tebar pesona tetapi sangat setia dengan cinta kalian, atau mungkin kemunculan Sagittarius, seseorang yang kekanak-kanakan, berjiwa petualangan ya, sangat menyukai sesuatu yang seru, seseorang yang mencintai kebebasannya, orang yang sangat mandiri, atau mungkin ini menarik zodiak Cancer, seseorang yang sangat memohon dan merayu untuk mendapatkan kemaafan dari dirimu dan mungkin meminta sebuah kesempatan lagi ya, atau mungkin ini seseorang yang berzodiak Aquarius yang tidak terlalu peka akan perasaanmu, lebih mengandalkan logikanya, atau menarik zodiak Aries, seseorang yang sangat aktif dari segi gaya hidupnya. Orang ini orang yang akan memberikan kamu apa saja untuk mengekspresikan cintanya, atau seorang Gemini, orang yang boleh dikatakan suka memerintah, suka mengatur kamu, tetapi teman-teman orang yang sangat suka atau enjoy berkomunikasi denganmu. Atau anda dedak di sini teman-teman menarik zodiak Scorpio, seseorang yang masih lagi spying on you, memantau kamu, orang yang memiliki sisi kemisteriusan yang sangat mendalam. Orang ini cenderung melakukan sesuatu yang tidak kamu tahu ya, agak sulit untuk menebak niat sebenarnya dia. Orang yang mempunyai sisi gelap tetapi mempunyai perasaan yang cukup mendalam terhadap kamu ya. Sosok ini masih lagi memantau kamu. Baik teman-teman, kita lihatkan lagi di sini. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Apakah dia akan berkomunikasi dengan kamu dalam waktu dekat ini ataupun tidak ya? Kita lihatkan melalui kartu ini. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Apakah dia akan berkomunikasi dengan kamu dalam waktu dekat ini? Wow, teman-teman, tepat kepada kartunya ya. Latar mengindikasikan teman-teman sebenarnya sudah ada niat. Sampul ini masih lagi being sealed ya, ditutup erat. Maka teman-teman memang sudah ada niat untuk berkomunikasi denganmu, tetapi itu tidak disampaikan. Maka apakah dia ada niat untuk berkomunikasi dengan kamu? Teman-teman, orang ini sudah merencanakan ya, sesuatu yang ingin dia katakan kepada kamu, tetapi perasaan itu masih terbuku. Seperti berpikir ya, apakah wajar bagi dirinya untuk memulai komunikasi duluan? Apakah kamu akan menerima kata-katanya? Maka memang ada niat untuk membuka mulutnya, tetapi teman-teman ini masih lagi seperti dalam sebuah sesi penantian ya, di mana dia tidak tahu apakah dia wajar untuk mengungkapkan kata-kata ini kepada kamu atau tidak. Nah, selain daripada energi sampul surat ini yang masih tertutup, teman-teman kerana dia ini gengsi banget. Maka walaupun ada niat untuk berkomunikasi dengan kamu, teman-teman, it's still being put on hold ya. Masih lagi ditunda-tunda. Lily menggambarkan energi seseorang yang mulai merindukan kamu walaupun dia sedar dia pernah menarik diri atau kamu sedang menghindar darinya. Teman-teman, ini perasaan yang sangat mendalam ya. Seseorang yang pergi akan kembali lagi. Maka teman-teman, kemunculan Lily menggambarkan mungkin ada beberapa di antara dia yang sempat pergi ya dari koneksi ini, tetapi masih lagi memikirkan hubungan ini. Teman-teman, apabila diletakkan bersebelahan letter, teman-teman ada banyak hal yang ingin dia ungkapkan kepada kamu sebentar lagi ya. Okey teman-teman, kemunculan Sun. Wow, ini positif banget guys. Maka dengan kemunculan kartu ini sebagai penutupnya, teman-teman memang ada potensi yang sangat kuat ya bagi sosok ini untuk kembali berkomunikasi dengan kamu dalam waktu yang terdekat ini. Okey teman-teman, kerana detik ini kemunculan Coffin menggambarkan energinya yang merasakan sangat kehilangan kamu. Kerana kamu di sini sudah mulai menutup pintu. Maka kerana dia tidak mahu hubungan ini berakhir begitu saja, tidak mahu kamu menutup pintu ya dengan begitu sahaja, dan dia tidak mahu merasakan kehilangan kamu. Beberapa di antara dia teman-teman orang yang tidak mahu memutuskan hubungan ini dengan kamu. Dia mulai merasakan kehilangan kamu. Setiap pengakhiran pasti akan ada permulaan baru. Kemunculan Sun teman-teman, ada sesuatu yang menyadarkan dia. Jikalau dia tidak mengambil inisiatif untuk berkomunikasi dengan kamu, dia bakalan kehilangan kamu di sini. Maka apakah dia akan berkomunikasi dengan kamu dalam waktu dekat ini? Jawapannya adalah iya. Baik teman-teman, kita lihatkan ya seperti apa isi hati sebenarnya terhadap kamu saat ini ya. Apa yang mungkin ingin dia luahkan melalui bacaan hari ini. Kita cuba dengarkan ya.
luahan hatinya melalui bacaan hari ini. I'm still trying to move from my past. Teman-teman, beberapa di antara dia ini orang yang masih lagi terikat dengan orang masa lalunya. Belum selesai, teman-teman. Maka selagi belum selesai, ini mungkin menjelaskan ya, mengapa dia masih belum ataupun menghindar berkomunikasi denganmu. Kerana apabila berkomunikasi nanti, teman-teman, dia masih belum bisa memberikan kamu keputusannya, jawapan itu. Seperti itu ya. I know you are tired. Dia tahu, teman-teman, beberapa di antara kalian yang menonton udah mulai capek. Capek banget ya. Mungkin kerana kelelahan itulah kamu memilih untuk menutup pintu ini. You still fascinate me, teman-teman. Entah kamu yang menutup pintu atau dia yang menutup pintu ke arah kamu, teman-teman, dia tidak dapat menafikannya. Kamu tetap membuatkan dia sangat terpesona. Dia sangat seperti teruja, sangat happy, sangat bersemangat ya apabila adanya kamu. Ini perasaan yang tidak bisa disingkirkan ya. Teman-teman, kamu benar-benar menghibur hatinya. Kemunculan I didn't mean to leave. Nah, ini seperti sebuah energi di mana dia ingin tekankan memang tidak ada niat sebenarnya untuk menutup pintu itu terhadap dirimu. Nah, jikalau dia yang menutup pintu ya, tetapi jikalau kamu yang menutup pintu, kalian sesuaikan. Teman-teman, memang tidak ada niat di hatinya untuk pergi meninggalkan kamu. Tetapi jikalau kamu yang pergi meninggalkan dia, ini mungkin pertanyaan dari hatinya. Apakah kamu benar-benar berniat untuk pergi darinya? Seperti itu ya. Okey teman-teman, let's give us time. Nah ini teman-teman, berikan waktu, berikan ruang bagi seseorang untuk healing dan kemudiannya dia akan tahu siapa yang hatinya inginkan. Okey teman-teman, I see that things have changed. Dia mulai menyadari ya, setelah kamu menutup pintu, setelah kamu dilukai, segala sesuatu mulai berubah. Sikap kamu yang mulai mendingin, perubahan segala sesuatu yang datangnya dari dirimu. Teman-teman, perubahan ini benar-benar men-trigger dia, memicu dia, membuatkan dia tersedar apa yang sebenarnya yang membuatkan kamu berubah. Sudah pasti ini adalah kerana sikap dan perilakunya. Maka dia sedar di sini teman-teman ya, segala sesuatu itu berubah. Apabila dia sedar segala sesuatu berubah, nah ini mungkin juga sedikit sebanyak menjelaskan mengapa dia masih lagi menghindar sebuah komunikasi darimu. Mungkin dia merasakan kamu sudah menutup pintu. Maka jikalau perubahan itu datangnya dari kamu, I mean what's the point teman-teman ya? Seperti tidak ada alasan lagi, tidak termotivasi lagi untuk memulai komunikasi itu dengan kamu. Nah, itu penjelasannya. Okey teman-teman, I have my responsibility. Beberapa di antara dia ini orang yang banyak beban, banyak tanggungjawab, dan di sini mungkin melibatkan energi seseorang yang sangat sibuk ya. Maka teman-teman, jikalau dia masih menghindar komunikasi, mungkin ada banyak prioritas lain yang perlu diutamakan. Nah, ini menarik energi seseorang yang mungkin mempunyai usahanya sendiri, orang yang sangat rajin bekerja, berorientasi ke arah pekerjaan ya, atau banyak tanggungan. Maka teman-teman, ini juga bisa dijadikan alasan mengapa dia masih menghindar komunikasi denganmu. Okey teman-teman, itu adalah penjelasannya dan kita lihatkan ke arah huruf-huruf nama ini ya. Yang jatuh itu saya akan ambil sebentar lagi ya. Kita lihatkan melalui huruf-huruf nama ini siapa dia. Okey teman-teman, hari ini saya juga masih lagi bergerak untuk menyingkirkan bahagian kiri ini. Baik teman-teman, di sini ada huruf M-E-I-Y, N-D-Z-T, F-C-S-V, G-U-L-R, A-H-K-B. Baiklah teman-teman, sekian dahulu buat bacaan hari ini dan ingin saya sampaikan bahawa ego mampu memusnahkan hubungan yang indah. Setiap hubungan yang baik layak mendapatkan ucapan maaf atau terima kasih. Dan jangan sampai kehilangan harta karun sejati dalam hidupmu hanya kerana gengsi dan ego sesaat. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye, take good care.